Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat hobi bola. Kurang lebih sekitar 1 mingguan lagi Piala Asia 20 akan segera digelar di tahun ini, yang akan diselenggarakan di Cina sebagai tuan rumah. Dan tentu pelatih timnas Indonesia 20, Coach Indra Syafri, sudah menentukan 23 nama pemain yang akan dibawa ke Cina ya. Dan 23 nama pemain itu sudah dirilis di akun officialnya timnas, di akun media sosial Instagram timnas Indonesia. Tentu perjuangan Indonesia di Piala Asia U20 ini tidak mudah ya. Nantinya akan diuji oleh 3 lawan berat, di mana Indonesia tergabung ke dalam grup yang cukup berat, yang di dalamnya ada Uzbekistan, yang tentu kita tahu bahwa Uzbekistan ini merupakan juara bertahan di edisi sebelumnya. Lalu juga ada Iran dan Yaman, di mana Yaman ini merupakan lawan terakhir timnas Indonesia U20 di kualifikasi Piala Asia U20 kemarin. Itu juga cukup menyulitkan dan memaksa bermain imbang menghadapi timnas Indonesia di kandang timnas Indonesia. Nah, sebelum saya membacakan nama-nama pemain yang dipanggil oleh Coach Indra Syafri, tentu persiapan dari TC Timnas 20 ini ada beberapa tahap, di mana awalnya Coach Indra Syafri ini memanggil 34 nama pemain yang TC-nya itu dilaksanakan di Jakarta. Lalu semakin kesini beberapa pemain itu semakin mengkerucut sehingga menjadi 28 pemain. Dan 28 pemain itu dibawa oleh Coach Indra Syafri untuk menjalani laga uji coba dalam tajuk mini turnamen yang kemarin digelar di Sidoarjo, yaitu Mandiri Challenge Series ya. Dan setelah laga uji coba tersebut, mini turnamen tersebut, dari 28 nama pemain itu kembali mengkerucut menjadi 23 nama pemain. Nah, saya akan coba bacakan 23 nama pemain tersebut. Yang pertama dari penjaga gawang, Indra Syafri membawa 3 penjaga gawang, ada Ikram Al-Ghifari, lalu juga ada Iwayan Artawiguna dan Fitrah Maulana Ridwan. Lalu pemain bertahan ada Alvarez Buffon, Rijar Nurfiat, Sultan Zaki, Kadek Arel Priyatna, Mufli Hidayat, Muhammad Iqbal Gwijangge, Fafa Separustanto, Ahmad Zidan, dan sang kapten Doni Tripamungkas. Lalu di posisi gelandang ada Welber Jardim, Tony Firmansyah, Evandra Floresta, Fandi Bagus, dan Aditya Warman. Dan yang terakhir dari penyerang ada Marcelinus Amaola, Arliansyah Abdul Manan, Jehan Palepi, Muhammad Ragil, Aulia Rahman, dan sang ujung tombak Jens Raven. Nah, itu 23 nama yang dipanggil untuk berangkat ke Cina ya. Tetapi tentu dari 23 nama yang diumumkan ini ada beberapa nama yang tidak dipanggil, cukup mengejutkan juga ya. Yang pertama yaitu ada pemain bertahan Mesal Hamzah ya. Cukup mengejutkan, di mana Mesal Hamzah ini biasanya selalu mendapatkan kesempatan di bawah asuhan pelatih Indra Syafri ketika timnas Indonesia U20 ini sebelumnya bermain di AFF U19 menjadi juara. Mesal Hamzah berada di dalam skuad. Lalu juga ketika kemarin di kualifikasi Piala Asia U20 juga Mesal Hamzah dibawa oleh Coach Indra Syafri. Tetapi kali ini untuk ke Piala Asia U20, Mesal Hamzah harus kalah bersaing dari Kadek Arel, Sultan Zaki, dan juga Muhammad Iqbal ya. Walaupun juga Mesal Hamzah ini punya potensi juga sebagai pemain bertahan, yang saat ini juga dia dipinjamkan oleh Persija ke klub asal Thailand ya. Lalu juga ada Rizky Aprizal. Kita tahu Rizky Aprizal ini merupakan jebolan pemain timnas U16 atau 17 yang sebelumnya berada di bawah asuhan Coach Bima Sakti, di mana penyerang asal Madura United ini juga selalu
mendapatkan kesempatan, dan tetapi akhirnya harus tersingkir karena memang kalah bersaing dari Arliansah dan juga Marcelinus Amaola ya di posisi winger. Dan yang terakhir tentu adalah striker Arkan Kakak, dimana kita tahu kabar terakhir dari Arkan Kakak ini sempat diisukan Arkan Kakak ini sempat diincar oleh salah satu klub Denmark yaitu Nordsjælland ya, seperti itu isunya. Dan Arkan Kakak tentu tidak ikut ambil bagian di Piala Asia U20 kali ini karena tidak ada namanya di dalam 23 nama yang sudah dirilis oleh tim kepelatihan dari Timnas Indonesia U20, karena memang Indra Safri ini lebih percaya kepada Muhammad Ragil dan juga Jens Rapen di posisi penyerang tengah. Dan perlu kita ketahui juga untuk Arkan Kakak ini sebetulnya bukan kali pertama ya tidak masuk ke dalam skuad Timnas U20 ya. Jadi penyerang asal versi Solo ini juga ketika kualifikasi Piala Asia U20 kemarin juga tidak masuk ke dalam skuad Timnas Indonesia U20. Tetapi ketika TC, Coach Indra Safri kembali memberikan kesempatan kepada Arkan Kakak, tetapi lagi-lagi sayang sekali Arkan Kakak tidak bisa tampil di Timnas Indonesia U20 di Piala Asia U20. Nah, itu beberapa nama yang sebelumnya juga bahkan ada Matthew Baker juga yang tadinya bakal dipromosikan dari Timnas U17 ke Timnas U20, tetapi karena ada konflik kepentingan yang sempat viral saat itu, karena alasannya klub dari Matthew Baker ini, Melbourne City, itu tidak mengizinkan Matthew Baker untuk tampil di dua event atau di dua kelompok umur antara Timnas U17 dan Timnas U20, sehingga Matthew Baker memilih salah satu untuk kembali bergabung dengan Timnas Indonesia U17 asuhan Coach Novarianto, seperti itu. Nah, tentu dengan menanggapi hal itu, Coach Indra Safri juga menjelaskan bagaimana cara Coach Indra Safri bersama staf kepelatihannya, mekanismenya untuk memilih 23 nama pemain ini. Jadi menurut Indra Safri bahwa tim kepelatihan dari Timnas U20 tentu ada serangkaian proses melihat dari data-data pemain dan juga ada serangkaian tes yang dilakukan. Ya, diantaranya ada tes fisik, medis, psikotes, dan tes-tes lainnya seperti itu. Jadi cukup ketat juga itu yang disampaikan oleh pelatih dari Indra Safri. Dan juga Indra Safri juga merasa senang karena ada salah satu pemain yang tadinya bermain di Timnas Indonesia U17 lalu diberikan kesempatan mengikuti TC dan akhirnya berhasil tembus ke Timnas Indonesia U20 dan dibawa ke Cina, yaitu ada pemain yang bernama Evandra Polorasta. Dia bermain sebagai posisi gelandang. Tentu ini adalah pemain yang punya potensi, punya bakat, dan ya bukan tidak mungkin nanti di event Piala Asia U20 ini dia bisa menjadi andalan bagi Coach Indra Safri di lini tengah bersama Welber Jardim nantinya untuk bisa menyuplai umpan-umpan kepada Jens Rapen nantinya sebagai striker utama dari Timnas U20, seperti itu. Jadi ya kita saksikan bagaimana perjuangan dari Timnas Indonesia U20 ini nanti di Piala Asia. Tentu ya targetnya Piala Dunia U20 ya pastinya, dan minimal harus bisa lolos ke babak semifinal untuk bisa lolos ke Piala Dunia U20 nanti. Dan ketika kemarin di laga uji coba yang bertajuk mini turnamen itu, tentu para supporter, beberapa dari para supporter ya kebanyakan masih sangat kurang puas dengan permainan dari Timnas Indonesia U20 ini gitu. Walaupun Indra Safri menjelaskan atau membeberkan bahwa ya ketika kita uji coba kita tidak akan mengeluarkan permainan terbaik kita karena takutnya nanti akan terbaca oleh lawan, seperti itu. Ya kalau memang seperti itu nanti kita buktikan saja, kita lihat nanti bagaimana performa Timnas U20 ini di ajang yang sebenarnya di Piala Asia U20. Ya tentu harapan kita bisa berbicara banyak dan ya minimal keluar
sebagai runner up di grup ini, karena melihat lawan pun juga sangat-sangat tidak bisa diremehkan, apalagi ada sang juara bertahan di situ ya. Jadi ya kita selalu mendukung, selalu mendoakan yang terbaik untuk tim nasional Indonesia U20. Itu saja dari saya, terima kasih. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.